warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Guru BK di SMP PGRI Ciamas. Perkenalkan, nama Bapak Richie Albert Merinta. Dalam kali ini akan membawakan materi tentang kepemimpinan dalam perspektif psikologi, filsafat, dan sosial budaya. Oke, anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa pada hakikatnya pemimpin adalah keinginan untuk dihargai dan diakui serta dihormati. Karena pada saat itu pemimpin ingin diakui kehebatannya, kemudian ingin dihargai kedudukannya serta kehormatannya. Namun pada intinya pemimpin atau kepemimpinan adalah daya dorong, daya dorong dari jiwanya yang memiliki untuk bisa memimpin, yaitu dalam artian memimpin jalan pikirannya, kemudian jiwanya, emosinya, imannya, serta keyakinannya. Oke. Dalam teknik kepemimpinan itu dikenal memiliki 3 poin, yaitu yang pertama teknik destruktif, yang kedua teknik konstruktif, yang ketiga adalah question teknik. Oke. Dalam ketiga teknik tersebut itu memiliki perbedaan yang sangat cukup kentara, ya. Hanya saja dibagi menjadi beberapa item. Kemudian kekuatan manusia dan lingkar kekuasaan. Dalam hal ini menurut ahli dari teori kepemimpinan yang bernama Laswell mengatakan kekuatan manusia terletak pada kemampuan, kebebasan, dan harga dirinya. Jika ia hanya memiliki kemampuan dan kebebasan, maka ia bukan manusia, tetapi hanya sekedar seonggok daging dan tulang yang bisa berjalan dan tertawa. Itu menurut Laswell. Kemudian semakin dekat seseorang dengan lingkar kekuasaan, semakin jauh dari objektivitasnya dalam bersikap, terutama dalam berpikir dan berperilaku. Semakin jauh seseorang dengan lingkar kekuasaan, maka semakin kritis dan semakin objektif dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku. Hal ini tentu kalian sudah bisa melihat dan menilai bagaimana kekuasaan itu terjadi, terutama di negara Indonesia. Nah, dalam hal ini kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur orang lain akan banyak ditentukan oleh kemampuannya. Dalam terutama setiap orang pada umumnya mempunyai kelemahan di bidang ini. Apa saja tuh kelemahannya? Nah, mengatur dan mengendalikan diri. Itulah kelemahan dari seorang pemimpin. Oke. Dalam hal ini kita akan melihat kepemimpinan dari sudut filsafat. Nah, apa saja sih kalau menurut filsafat? Tentu kalian sudah tahu. Dalam artian filsafat, menurut filsafat, hidup adanya sesuatu berasal dari ketiadaan dan berakhir dengan ketiadaan. Tentunya itu menurut filsafat dari deskripsi tentang kehidupan. Kemudian berlanjut lagi, berawal dari tidak ada, kemudian ada, dan kembali ke tiadaan. Contohnya, mengapa takut mati? Tentunya semua makhluk hidup akan mengalami mati. Kemudian berasal dari yang tidak punya, kemudian punya, dan kembali tidak punya. Tentunya itu pun juga sama. Kita tadinya tidak memiliki apapun, tetapi tiba-tiba kita memiliki barang mewah. Setelah kita mati, apakah itu akan kita miliki? Tentu saja tidak. Lalu kenapa cemas dengan ketiadaan? Nah,
Itu contohnya. Kemudian berasal dari tidak pasti, kemudian mendapatkan kepastian dan kembali ke ketidakpastian. Ada rahasia dan rencana Allah di balik ketidakpastian ini. Mengapa turut mengatur diri di tengah rahasia ketidakpastian? Kita tidak bisa ikut campur apa yang sudah diberikan, direncanakan oleh Sang Pencipta. Kemudian hidup itu berpikir. Tiada kehidupan tanpa pikir. Berpikir itu sehat. Berpikir itu kekuatan. Nah, hidup untuk berpikir. Kemudian hidup itu memperjuangkan kebaikan dan kemanfaatan. Kemudian apabila kita lihat di dalam konteks kepemimpinan, ada kalimat kausalitas, yaitu sebab dan akibat. Melihat praktek kepemimpinan sebagai sistem layanan untuk menemukan dan mengembangkan kebenaran yang melampaui batas-batas kepentingan yang bersifat indrawi dan memperjuangkan tegaknya kebaikan. Itu menurut Bapak Plato. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang berbasis sosial budaya. Nah, kembali kepada sosial budaya. Dalam hal ini, yang dipimpin itu adalah jalan pikiran dan kebiasaan. Oke. Nah, budaya kepemimpinan dalam Jawa itu memiliki berbagai kalimat yang tentunya memiliki makna yang dalam sekali. Yang pertama adalah Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, tepok seliro, aja dume. Terakhir menjadi satrio. Sebetulnya ada 11 asas kepemimpinan, namun hal ini kita sedikit ringkas supaya waktu tidak terbuang percuma. Oke, kemudian budaya kepemimpinan Sunda. Dalam hal ini yang pertama adalah dikembangkan melalui pola silih asih, silih asah dan silih asuh. Yang kedua, memperhatikan kompetensi cager, bager, benar, pinter, tur singer. Kemudian yang ketiga, bergeser dari mangga ngiringan menjadi punten kapayunan. Kemudian budaya dan kepemimpinan, tentunya ini menjadi satu lingkaran. Kepemimpinan dalam perspektif sosial budaya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan. Yang kedua, memimpin dengan membangun adat kebiasaan yang positif. Kemudian yang ketiga, lebih menekankan pada teladan dan kepercayaan. Oke. Ragam budaya di sini sangat luas sekali. Ya, ada budaya kooperatif, kemudian budaya adaptabilitas, kemudian budaya birokratik dan budaya achievement. Sampai dari hal yang fleksibel sampai ke stabilitas. Inti kepemimpinan yang pertama itu berasal dari atas. Kita akan membentuk suatu piramid, di mana piramid itu terbagi menjadi beberapa item. Yang pertama adalah pengendalian. Pengendalian dari mana? Tentunya dari atas. Yang kedua adalah daya pengaruh. Pengaruh dari mana? Dari orang yang memiliki power, kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah karisma. Siapa? Tentunya sebagai pemimpin harus memiliki karisma tersendiri. Lalu yang keempat adalah komitmen, kemampuan, dan integritas. Nah, sampai sini bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami? Oke, selanjutnya ada satu tugas untuk kalian. Tugasnya yang pertama adalah dalam 2 atau 3 hari ke depan Anda tidak boleh marah, jengkel, kesal. Nah,
Bagaimana kalau batal? Tuliskan kenapa sampai batal. Setelah menuliskan jawabannya, disitulah kita tahu bahwa ada kualitas dalam diri kita. Oke, terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.